saya luka di bagian tangan kiri saya, tangan kiri saya ya di sini luka dan habis jatuh gitulah, habis jatuh dari motor ya. Allahul musta'an, ini contoh saja, habis jatuh dari motor kemudian lecet-lecet, tapi memang tidak saya perban, tidak saya kasih apa-apa begitu ya, saya biarkan begitu saya, tapi memang kata dokter ini nggak boleh kena air, tidak boleh kena air sama sekali, bisa membahayakan, bisa tambah infeksi, bisa busuk katakanlah, atau sembuhnya lebih lama, maka tidak boleh terkena air sama sekali. Oke, berarti saya kalau hendak berwudu ya saya wudu seperti biasa, kedua tangan, kumur-kumur, menghirup air, mengeluarkan air, membasuh wajah, kemudian tangan kanan saya karena masih sehat, tidak ada masalah sama sekali, saya wudhu seperti biasa sampai siku, kemudian bagian tangan kiri, ya saya wudhu di bagian yang bisa saya wudhukan, misalnya pergelangan tangan gitu ya. Nah, sampai di apa namanya, di tangan kiri ini karena ada yang luka, maka saya ganti dengan tayamum. Saya tayamum seketika itu juga, tidak boleh sebelumnya atau tidak boleh setelahnya. Ya, begitu saya sudah apa namanya apa nih, membasuh tangan kiri saya yang sehat gitu ya, ya saya boleh mengeringkannya dulu pakai handuk begitu misalnya, atau biar kan tayamum biar debunya nggak nempel, kemudian saya tayamum seperti kemarin caranya, basuh apa wajah dulu, kemudian cari debu yang lain, kemudian dibasuh ya, itu kemudian di seperti itu. Kemarin contohnya tayamum ya. Kemudian selesai dari itu saya lanjutkan lagi di kaki. Kaki tidak ada masalah, diwudukan seperti biasa sholat. Itu kalau lukanya tidak ada perbannya dan dalam rangka wudhu gitu ya. Jadi tayamumnya sebagai ganti luka yang tidak diwudukan adalah harus pas waktunya, timingnya. Tidak boleh sebelumnya, tidak boleh setelahnya. Paham ya teman-teman sampai di sini? Oke. Kemudian yang kedua, ya, masih di luka yang tidak diperban. Bagaimana kalau saya harus mandi janabah? Tidak sekedar saya berhadas kecil nih, hadas besar yang mewajibkan saya harus mandi. Maka gampang ya. Kalau dalam hal mandi itu ada rukhsah, ada keringanan. Anda boleh tayamum sebelum mandi atau tayamum setelah mandi. Afdalnya sebelum mandi. Afdalnya sebelum mandi. Nah, kalau apa namanya mandi ya seperti biasa tadi ya. Misalnya saya tayamum dulu karena ini ada bagian luka yang pasti tidak boleh terkena air, maka saya tayamum dulu untuk itu. Diniatkan untuk itu, kemudian basuh wajah, kedua tangan selesai, kemudian saya mandi ke seluruh tubuh, ila jami'il badan, kecuali luka yang saya memang tidak boleh terkena air itu. Selesai ya. Itu kemarin di kondisi yang pertama, seseorang punya luka dan lukanya itu tidak diperban ya, maksudnya lukanya itu tidak boleh terkena air. Kalau lukanya boleh terkena air ya selesai, nggak ada masalah lagi, nggak ada pertanyaan berikutnya. Sampai di sini selesai ya teman-teman. Oke, kemarin saya cukupkan sampai di sini karena pada dasarnya meskipun luka itu ditutup dengan perban, ini ruhnya ya sama, substansinya sama, hanya beda sedikit saja dan kita akan bahas sekarang. Nah, kalau luka itu diperban ya, meskipun teman-teman ini saya ringkas ya, tidak saya detailkan terlalu dalam ya supaya nanti teman-teman tidak bingung. Artinya saya ringkas saja karena nanti detailnya itu uh, lebih lebih butuh pemahaman yang lebih tinggi lagi. Nanti lukanya itu apakah misalnya ada beberapa kondisi lukanya perbannya itu sesuai lukanya. Kemudian kalau nambah sedikit bagaimana, kalau nambah banyak bagaimana, itu ada kondisi-kondisi tersendiri. Tetapi ringkasnya, kalau luka yang ada perbannya itu mirip dengan kondisi pertama, bedanya satu. Ini butuh 3 treatment kalau di dalam mazhab Syafi'i. Treatment pertama adalah seperti biasa tadi ya, wudhu seperti biasa, bagian anggota tubuh yang sehat silahkan diwudukan seperti biasa, sebagaimana keumuman ayat kita ini diminta untuk berwudhu sebelum sholat, atau fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian begitu. Maka yang pertama, treatment pertama kita harus berwudhu, mewudukan anggota tubuh yang sehat.
Yang kedua, pas pas di perban yang luka ini ya, pas di perban yang luka ini karena ada perbannya ya, kita usap, kita almashu al jabirah. Jadi kita basahi apa namanya? Tangan, kita basahi tangan sebagaimana persis kita mengusap kepala ya, kita basahi tangan kemudian kita apa nih namanya kemarin? Apa sih? Saya menyebutnya ini lebih mudah kalau dalam bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya apa kayak gini nih? Kicrik-kicrik Ustaz. Kicrik-kicrik. Dikibas, dikibas, dikibas. Dikibas. Nah, oke, dikibas. Jadi dibasahin, kemudian dikibas, kemudian diusap di perbannya. Diusap gitu saja. Ya, diusap, tapi harus jami semua perbannya itu, mengcover semua perbannya. Jadi beda seperti khuf ya, beda ya. Khuf itu kan tidak harus semua khufnya atau bagian atasnya tidak, yang penting bagian dari atasnya saja sedikit saja sudah sah. Tapi kalau al-mashu al-jabirah, mengusap perban ini harus merata. Ya kalau perbannya muter ya harus diusap muter gitu. Tapi jangan air ya, jangan air gitu. Diusap saja. Yang penting tangannya basah, itu sekedar untuk al-mashu saja begitu. Kemudian setelah itu tayamum. Dia ada tiga nih. Ada tiga ya. Kalau ditutup dengan perban ada tiga. Mencuci bagian anggota wudhu yang sehat, kemudian perbannya diusap, setelah itu tayamum saat itu juga. Tayamum saat itu juga. Intinya kan sama dengan yang luka yang tidak ditutup dengan tayamum, luka yang tidak ditutup dengan perban tadi itu. Jadi intinya gitu teman-teman, membasuh atau berwudu kalau kita ini ada perbannya gitu ya. Sampai di sini teman-teman paham ya? Soalnya jadi bedanya tadi kalau tidak diperban itu cuma 2 treatment saja di sana. Berwudu seperti biasa, ketika bagian tubuh yang luka itu kita tayamumkan. Kemudian kalau ada perban, 3 nih, 3. Wudu seperti biasa, kemudian perbannya diusap, ya perbannya diusap, bukan diguyur air, tidak diusap, kemudian itu tayamum lagi. Nah yang membedakan ini adalah madhab Syafi'i. Yang menggunakan 3 treatment ini madhab Syafi'i. Memang madhab Syafi'i itu dalam beberapa hal mutasyadid, artinya ketat gitu ya, sangat berhati-hati, sangat berhati-hati, sangat berhati-hati. Jadi menurut jumhur ulama treatmentnya cuma 2 saja, treatmentnya cuma 2 saja ya, apa namanya, wudhu seperti biasa, kemudian diusap perbannya, tidak perlu tayamum ya, tidak perlu tayamum. Tetapi madhab Syafi'i kalau ada perban tetap plus tayamum. Itu menjadi keunikan tersendiri dari madhab Syafi'i. Ya. Jadi saya ulangi lagi, permasalahan dalam al-mashu al-jabirah ini, kalau di madhab Syafi'i itu ada 3 treatment yang harus dilakukan: berwudu di bagian anggota tubuh yang sehat, kemudian mengusap perbannya, ya, mengusap itu dengan air, maksudnya air tangan kita yang basah dengan air, kemudian setelah itu plus tayamum. Jumhur ulama tidak pakai tayamum, sudah diusap diusap ininya saja, perbannya saja, itu sudah cukup tanpa harus ada tayamum. Itu kalau permasalahan al-mashu alal jabirah, mengusap perban. Demikian teman-teman, insya Allah kita masuk ke bab yang berikutnya, izalatun najas. Tapi sebelum itu satu lagi saya ingatkan, sebentar saya ingin kalau presentasinya jendela ya, seperti kemarin ya, jendela. Oke. Bisa lihat teman-teman semuanya? Sudah bisa lihat PowerPoint saya? Sudah, Ustaz. Nah, tayamum itu tergantung niatnya. Tayamum itu tergantung niatnya. Ini ada beberapa kondisi seseorang berniat untuk tayamum. Jadi kondisi pertama, ya, tayamum itu kan bisa diniatkan karena hal yang fardu, misalnya sholat fardu atau tawaf yang sholat dan tawaf ini punya kedudukan yang sama. Jadi ada sholat yang fardu, begitu pula ada tawaf yang fardu. Nanti kalau kita masuk di pembahasan umrah dan haji, mana yang termasuk tawaf yang fardu, itu adalah tawaf ifadah dan tawaf wada. Ya, kalau pembahasan umrah dan haji. Sholat yang fardu, ya sholat yang 5 waktu gitu ya, atau sholat yang wajib.
misalnya sholat apa? Jenazah begitu. Ya, sholat jenazah itu kan fardu meskipun kifayah gitu ya. Kemudian ada orang itu bertayamum karena hal-hal yang sunnah. Misalnya sholat sunnah atau juga tawaf-tawaf yang sunnah. Atau juga ya tidak termasuk sholat, tidak termasuk tawaf. Ada orang itu bertayamum diniatkan untuk sujud tilawah ya atau sujud syukur, muasyarah pasangan, itu maksudnya bergaul dengan pasangan, mencumbu pasangan gitu ya. Maksudnya adalah berhubungan suami istri begitu ya. Kemudian atau juga membaca Al-Qur'an. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau seseorang ini ya berniat wajib, maksudnya meniatkan seseorang bertayamum untuk hal yang fardu ya, untuk hal yang fardu atau untuk hal yang wajib, maka pilih salah satu saja di bab yang fardu ini. Pilih salah satu maksudnya gimana? Sholat duhur satu tayamum, sholat asarnya harus dengan tayamum yang lainnya. Tidak boleh tayamum dengan yang untuk sholat duhur tadi itu. Ya meskipun sedang menjamak sholat. Meskipun sedang menjamak sholat. Teman-teman nih safar nih. Mau menjamak sholat antara sholat duhur dan sholat asar. Nggak ada air untuk berwudu, maka silahkan bertayamum. Tetapi dengan catatan, untuk sholat duhurnya satu tayamum, kemudian selesai, ya tidak langsung berdiri lagi tuh. Silahkan tayamum dulu untuk sholat asarnya. Paham ya? Jadi pilih salah satu. Tidak bisa satu tayamum. Ustaz, Suaranya kenapa? Halo? Tidak bisa satu tayamum digunakan untuk dua fardu. Gitu apa namanya penjelasannya. Satu tayamum hanya bisa digunakan untuk satu fardu saja. Oke. Nah, kalau seseorang itu bertayamum meniatkan untuk yang fardu tadi, dia boleh melakukan hal-hal yang sunnah lainnya. Ya. Jadi tadi itu satu tayamum hanya boleh untuk satu sholat wajib, tetapi setelah sholat wajib itu dia boleh sholat sunnah dengan tayamumnya tadi itu. Paham ya? Dengan tayamumnya yang tadi itu dia boleh sholat sunnah. Ini sudah kita bahas kemarin sebenarnya. Kemudian dengan itu pula, dengan tayamum yang sama pula, dia boleh melakukan yang lainnya ini. Sujud tilawah, kemudian muasyarah pasangan, membaca Al-Quran. Ya, muasyarah pasangan ini saya kasih contohnya begini. Seorang istri selesai dari haidnya, dia kan harus apa tadi? Dia kan harus bersuci dari haidnya, yaitu mandi wajib atau mandi besar gitu ya, karena ini janabah. Tetapi dia tidak mendapati air untuk mandi, ya. Sedangkan waktu sholat sudah masuk misalnya. Nah, si istri ini harus bertayamum, ya, tergantung nanti niatnya. Kalau dia niatnya itu untuk sholat fardu, kalau si istri selesai dari haid, bertayamum, berniat untuk sholat fardu, maka dengan tayamumnya itu pula, dia sudah boleh berhubungan dengan suaminya. Sudah boleh berhubungan dengan suaminya. Paham ya? Tetapi harus tadi itu niatnya untuk yang paling tinggi itu kedudukannya, yaitu yang fardu. Tetapi kalau si istri ini, ya, selesai dari haid, kemudian dia bertayamum dengan tujuan, ya, untuk kelompok yang ketiga ini, yaitu selain sholat tawaf yang fardu, selain sholat tawaf yang sunnah, ya, untuk supaya halal suaminya itu menggaulinya, ya, tujuan utamanya itu, maka nanti kalau dia sholat, dia tidak boleh dengan tayamumnya yang tadi itu, harus tayamum lagi. Ya, ini masuk ke pembahasan yang ketiga nih, yang kotak ketiga. Nanti saya akan ulangi. Oke, di pembahasan yang pertama, kondisi yang pertama, seseorang bertayamum, berniat untuk melakukan hal yang fardu, baik sholat atau tawaf, maka ini soal fardunya pilih salah satu saja. Kemudian kalau sunnahnya dia bebas, boleh melakukan semuanya dengan tayamum yang sama. Yang pilihan kotak ketiga ini, sujud tilawah, syukur, muasyarah pasangan, baca Al-Quran, dia juga bebas melakukannya. Kemudian kalau seseorang itu bertayamum, niatnya untuk sholat duha misalnya. Niatnya untuk sholat duha. Sedangkan kita tahu sholat duha itu hukumnya sunnah. Berarti dia berniat untuk melakukan sholat yang hukumnya sunnah. Maka kalau seseorang bertayamum dengan niat tersebut, ya, semua yang
bernilai sunnah, ya baik sholat maupun tawaf yang sunnah, boleh dia lakukan dengan satu tayamum itu. Ya. Termasuk juga boleh sujud tilawah, syukur, menggauli istri, membaca Al-Quran dengan tayamum yang sama itu boleh, tetapi dia tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya fardu. Kalau mau sholat fardu atau tawaf yang sifatnya fardu, dia harus tayamum lagi, niatkan untuk yang fardu. Paham ya? Nah, yang ketiga, ini sebagai contoh saja, misalnya seseorang itu berniat untuk tayamum, ya, dengan tayamum itu dia pengen istibahatu qiraatil Quran, ya. Kan seseorang yang janabah itu tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Dalam madzhab Syafi'i demikian. Jadi seseorang yang punya janabah, ya, hadas besar, itu tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana supaya boleh? Misalnya seseorang yang haid tadi itu selesai dari haidnya tidak menemukan air untuk mandi, ya dia silahkan tayamum. Lagi pengen baca Quran nih, silahkan tayamum. Ya, kemudian dia boleh membaca Al-Quran dengan tayamum tersebut. Selain juga boleh sujud tilawah, syukur, menggauli pasangan atau digauli pasangan gitu ya, karena tadi konteksnya perempuan. Tetapi dia tidak boleh sholat yang hukumnya sunnah. Begitu pula otomatis tidak boleh juga sholat yang hukumnya fardu. Ini bisa dipahami ya teman-teman semuanya ya. Jadi kalau wajib itu bisa mengcover bawah-bawahnya, kalau sunnah itu mengcover sunnah dan yang di bawahnya, tapi tidak bisa untuk yang fardu karena itu kedudukannya lebih tinggi daripada yang sunnah. Tapi kalau seseorang meniatkan yang paling bawah, ya, ini tidak bisa naik ke level yang atasnya untuk sholat sunnah ataupun sholat fardu. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Ada pertanyaan? Sebelum saya masuk ke bab izalatun najasah, menghilangkan najis. Bab tayamum selesai. Ada yang ditanyakan? Halo? Saya enggak, Ustaz. Atau suara saya kedengeran ya, Mbak Nisa ya? Terdengar. Oke, sip. Oke, kalau begitu kita lanjut bab yang keempat atau poin inti dari fikih toharoh, yaitu izalatun najas atau izalatun najasah. Bisa juga menghilangkan najis. Ya, sebagaimana yang kita ketahui teman-teman, najis itu adalah secara bahasa artinya sesuatu yang kotor. Ya, meskipun nanti kalau kita definisikan secara istilah atau secara terminologi, yang kotor itu belum tentu najis. Ya, begitu pula yang najis itu belum tentu kotor. Ya, kemarin sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang awal ketika kita membahas air-air yang najis. Gitu. Nah, di dalam pembahasan yang lalu juga sudah kita sebutkan beberapa kaidah tentang najis ini. Ya, kita mengulang cepat saja. Nanti teman-teman silakan konfirmasi ulang kalau ada yang keliru dengan penjelasan saya, ya berbeda dengan catatannya teman-teman. Silakan nanti kita ada konfirmasi. Silakan, jangan ragu-ragu. Yang pertama adalah setiap cairan, ya, kaidah pertama nih, setiap cairan yang keluar dari dua jalur itu maksudnya yang depan dan yang belakang itu, setiap cairan yang keluar dari dua jalur itu hukumnya najis. Kecuali apa? Kecuali mani, betul. Itu kaidah pertama. Setiap cairan. Jadi kalau bahasanya kemarin kita cuma setiap yang keluar dari dua jalur atau dari dua lubang adalah najis. Itu maksudnya cairan ya. Yang kita mutlakkan bahwa itu cairan. Nah, kan sebenarnya tidak cuma cairan tuh yang keluar dari dua lubang itu, ya. Bisa dalam bentuk gas atau udara gitu, bisa dalam bentuk cairan, bisa juga dalam bentuk benda padat, kan gitu ya. Tetapi itu tidak mengubah kaidah yang pertama tadi, bahwa setiap cairan yang keluar dari dua jalur atau dua jalan itu hukumnya najis kecuali mani. Oke. Nah, kita bedakan. Ada udara yang keluar dari dua lubang itu, baik yang depan maupun yang belakang, ya. Udara nih, gas beracun gitu ya. Nah, gas ini
itu suci. Jadi Anda kalau buang gas itu betul berhadas, tetapi gas yang Anda buang itu hukumnya suci, itu enggak najis gitu ya. Jadi kalau mohon maaf nih, ini kalau mainan anak-anak zaman dulu ya, anak-anak kecil itu kan biasa mohon maaf ya, dikentuti gitu ya, dikentuti itu, kamu kan udah aku kentutin, najis tuh gitu. Ya, najis tuh enggak ya, udara yang keluar itu suci, udara yang keluar meskipun pelakunya yang mengeluarkan udara ini berhadas kecil begitu. Nah yang kedua, yang cair. Ini yang cair tadi ya, kita sudah bahas masuk ke dalam kaidah yang pertama, setiap yang cair yang keluar dari dua jalan ini, baik yang depan maupun yang belakang, ya itu najis kecuali mani. Baik itu urin misalnya atau cairan ya, darah misalnya atau nanah gitu ya. Pokoknya yang cair itu semuanya najis kecuali mani. Kecuali mani. Nah, adapun yang padat, yang padat ini ya maksudnya nggak padat-padat banget gitu ya, tapi kita susah kalau menyebutnya cair gitu ya, mohon maaf. Misalnya feses ya, feses itu, nah kalau yang padat itu dibagi menjadi dua, satu najis, yang kedua mutanajis. Satu najis, dua mutanajis. Apa bedanya najis dan mutanajis? Kalau najis itu ya memang zatnya itu sendiri najis ya. Kalau mutanajis itu pada dasarnya bendanya itu tahir atau suci, tetapi terkena barang najis gitu ya. Baju kita nih, baju kita kalau kena najis itu namanya mutanajis. Baju kita ini mutanajis. Baju kita tidak najis ya. Yang najis itu misalnya urinnya, kita kena urin ya, kena pipis gitu baju kita atau celana kita ya. Yang najis itu urinnya itu, airnya itu. Adapun celana kita itu mutanajis. Bukan najis, tapi mutanajis. Paham ya? Contohnya misalnya kerikil atau benda yang utuh. Nah, dari sini, dari konsep ini kita bisa jawab kemarin tuh hukum kopi luwak gitu ya. Kopi luwak. Jadi ada hewan namanya luwak. Dia memilih biji kopi yang paling baik, konon katanya demikian. Kemudian dimakan dan itu tidak tercerna dengan baik di alat-alat pencernaannya. Kemudian nanti keluar itu bukan sebagai feses tapi masih apa namanya? Ya masih gitu, masih berbentuk kopi, masih utuh gitu ya. Karena tidak tercerna dengan baik. Ya masih bentuknya masih kopi. Nah, kopi yang keluar dari mohon maaf, anusnya luwak ini ya, kopi yang masih berwujud kopi ya, utuh begitu, itu tidak najis tapi mutanajis ya. Artinya seseorang itu bisa tuh dibersihkan kopinya, dibersihkan benda najisnya, artinya memang betul dihilangkan dari feses luwaknya begitu, kemudian itu diproses sedemikian rupa jadilah kopi luwak halal begitu. Nah, ada najis, ada mutanajis. Konsep ini teman-teman sudah tahu ya. Ada najis, ada mutanajis. Celana kita yang kena najis itu sifatnya mutanajis. Silahkan dihilangkan benda najisnya, kemudian celana kita menjadi suci lagi, menjadi tahir lagi. Ini tentang benda yang keluar dari dua jalan. Bisa berupa udara, bisa berupa cairan, bisa berupa benda padat. Kalau berupa udara, semuanya tahir, ya, berupa cairan, semuanya najis kecuali mani. Kalau padat dibagi dua nih, ada yang najis karena memang secara zatnya dia memang najis ya, ada yang mutanajis ya, misalnya kerikil, ada seseorang anak kecil nggak sengaja makan uang logam gitu ya, uang logam, kemudian nanti ketika BAB itu uang logamnya keluar lagi gitu ya, keluar lagi utuh gitu, masih uang logam ya, nggak berubah sama sekali. Tadinya makan koin 500, begitu keluar ya 500 juga gitu ya, nggak berubah jadi 100 gitu, jadi 200. Loh, kalau berubah berarti makan 2 koin tuh anak tuh gitu ya. Nggak mungkin berubah, 500 ya 500 gitu. Maka uang koin ini tidak najis tapi mutanajis. Begitu kita bersihkan najisnya ya, dia menjadi tahir lagi, menjadi suci lagi. Begitu teman-teman konsep benda yang keluar dari
dua jalan atau dua jalur ini. Kharaja minas sabilain. Itu kaidah yang pertama. Setiap cairan yang keluar dari dua lubang hukumnya najis kecuali mani. Oke. Tidak ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan langsung saja teman-teman. Atau begitu suaranya terputus tidak terdengar, silahkan diajukan pertanyaan. Kaidah yang kedua, setiap cairan yang keluar selain dari dua lubang ini, ya, jadi kebalikannya, setiap cairan yang keluar selain dari dua lubang ini hukumnya tahirun atau suci. Kita kan punya ya dalam tanda kutip lubang-lubang yang lain ya, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada hidung, begitu, ada lubang-lubang yang lain. Maka setiap cairan yang keluar dari selain dua lubang yang bawah itu hukumnya tahir alias suci, ya, kecuali muntahan, kecuali muntahan. Jadi mohon maaf, upil gitu ya, atau ingus, atau kalau mata itu apa, air mata atau air telinga, ya, itu tahir suci kecuali muntah. Muntahan itu ya muntah ya dari lambung, dari perut. Nah itu baru najis. Itu baru najis. Itu kaidah yang kedua. Kita sudah selesai sebenarnya. Kaidah yang ketiga, setiap mani baik manusia maupun hewan itu tahir suci. Setiap mani dari manusia maupun hewan itu suci kecuali maninya anjing dan maninya babi. Kecuali maninya anjing dan maninya babi. Oke, ini ya memang begitulah takdir anjing dan takdir babi gitu ya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan. Itu kaidah yang ketiga. Setiap mani hewan atau dalam kurung juga manusia itu tahirun suci kecuali maninya anjing dan maninya babi. Kaidah keempat, ini silakan teman-teman juga catat atau tinggal mengkonfirmasi catatan yang lalu saja. Kaidah yang keempat, setiap hewan yang hidup itu suci kecuali anjing dan babi. Setiap hewan yang hidup itu suci kecuali anjing dan babi. Atau juga keturunan keduanya atau keturunan salah satu dari dua itu. Ya misalnya nih, ada anjing laki-laki. Kok anjing laki-laki? Anjing jantan. Anjing jantan itu punya pacar anjing betina. Ya, tapi tidak direstui sama orang tuanya gitu ya. Kemudian anjing jantannya ini ngambek, lalu dia nyari jalan lain. Dia misalnya suka sama kucing gitu. Suka sama kucing. Jadi anjing jantan mengawini kucing betina. Ya, anjing jantan mengawini kucing betina. Kemudian lahir dari hubungan gelap tersebut gitu ya, hubungan yang berlandaskan tidak direstui oleh kedua orang tua anjing itu. Lahir keturunan. Ya, keturunannya ini anak kucing tapi bapaknya anjing. Maka ini ya namanya apa nih? Nggak tahu ya, ini bisa terjadi betul atau tidak di kehidupan kita. Teman-teman lebih tahu itu, teman-teman belajar eksak gitu. Anak ini karena bapaknya atau ibunya gitu ya, itu adalah anjing, maka dia juga termasuk anjing. Termasuk anjing, maka dia najis gitu ya. Begitu pula babi. Ya, babi jantan dan babi betina. Ya, babi jantan melamar babi betina tidak direstui sama calon mertuanya. Enggak, kamu pekerjaannya kurang mapan gitu. Gitu deh. Ditolak tuh lamarannya. Kemudian babi betinanya ini ngambek. Kemudian dia jalan-jalan ketemu sama apa katakanlah hewan apa? Kambing gitu. Babi betina suka sama kambing jantan. Ya, kemudian suka kawin, direstui ternyata punya anak gitu. Nah, anaknya ini dimutlakkan ke babi, artinya menjadi salah satu keturunan dari babi. Dia juga najis, meskipun ibunya saja tuh yang babi, bapaknya kambing gitu ya. Atau bahkan
anjing kawin sama babi gitu ya, anjing kawin sama babi gitu. Ini juga anaknya nanti akan najis. Apalagi babi dengan babi, anjing dengan anjing. Nah, ini kan tentu saja najis begitu. Nah, sampai di sini jelas ya, teman-teman. Saya tanya nih, yang seperti itu tuh bisa enggak sih? Misalnya, ini di dalam kitab-kitab fikih, bahkan di kitab-kitab fikih Turas, itu juga dibahas ini. Jadi kalau misalnya anjing itu kawin dengan kambing gitu ya, itu anaknya juga termasuk najis. Karena tawalada minal kalbi. Ya, dia lahir salah satu unsur orang tuanya, baik bapaknya atau ibunya, itu adalah hewan yang najis. Nah, teman-teman yang belajar eksak nih, yang seperti itu memungkinkan tidak di ilmu pengetahuan kita hari ini? Silakan dijawab. Memungkinkan Ustadz, cuma kondisinya penelitian saat ini baru sampai bisa satu jenis hewan tapi beda varietas. Kayak misalnya kucing kampung dengan kucing Persia kayak gitu. Tapi belum sampai ke beda jenis hewan. Oh, kalau yang saya lihat misalnya di YouTube itu antara singa dan harimau, antara lion dan tiger, itu ada namanya apa ya? Liger atau apa gitu. Ya, liger, lion, tiger gitulah pokoknya. Itu beneran nggak? Setahu saya belum ada sih yang kayak gitu ya. Mungkin teman-teman yang ada yang lebih tahu. Ya kalau antara singa dan harimau sih nggak masalah ya. Dua-duanya termasuk hewan yang tohir, yang suci begitu ya. Nah ini emang kasihan nih apa namanya, anjing dan babi ini memang seperti itu. Jadi kalau dulu saya dikasih tebak-tebakan sama guru ngaji saya itu, kenapa kok anak babi itu kalau jalan nunduk? Ya, teman-teman ada yang tahu nggak? Kenapa anak babi kalau jalan nunduk? Ya ternyata dia tuh malu. Ya, bapak dan ibunya adalah babi gitu. Jadi kalau jalan tuh malu begitu. Nah beda lagi kalau anak kodok nih. Anak kodok itu kalau jalan kok lompat-lompat, kenapa? Ya, ya karena dia seneng, bapak ibunya bukan babi gitu kira-kira. Oke, kita lanjutkan. Sampai sini paham ya? Yang keluar dari dua jalan. Mana nih? Yang tadi. Kaidah yang keberapa tadi? Kaidah yang keempat. Maaf, kaidah yang keempat, setiap hewan itu suci kecuali anjing dan babi. Kaidah yang kelima, semua apa namanya feses dan urin, semua feses dan urin baik dari manusia maupun dari hewan itu najis semuanya tanpa terkecuali. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Semua feses dan urin baik dari manusia maupun hewan, ya, baik hewannya itu halal maupun hewannya itu haram, semuanya najis. Ya, ada beberapa ulama, sebagian ulama yang menyebutkan bahwa feses atau urin dari hewan yang boleh dimakan, hewan yang halal, itu tohir alias suci. Ada sebagian yang bilang seperti itu, tapi dalam mazhab Syafi'i semuanya sama. Semuanya sama, bahwa feses dan urin itu najis, baik dari manusia maupun dari binatang. Binatang apapun, mau dagingnya halal, mau dagingnya haram, feses dan urinnya najis. Itu kaidah yang ke-6. Baik. Oke, perbedaan pendapat di antara itu kemarin sudah saya jelaskan ya. Jadi beberapa ulama kok bisa bilang bahwa makanan dan minuman hewan yang boleh dimakan itu suci. Ya, mereka umumnya berhadis dengan hadis uraniyin, biasanya disebut sebagai itu. Jadi ada beberapa orang dari luar Madinah itu datang ke Madinah, kemudian karena cuacanya tidak cocok dengan di Madinah, mereka punya sakit perut begitu, kemudian diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk, kamu agak keluar dari kota Madinah, itu silakan tinggal di perkampungan-perkampungan sekitar Madinah. Di sana ada para penggembala unta, silahkan konsumsi urinnya. Ya, kemudian mereka mengonsumsi urinnya itu sampai sembuh gitu ya, sampai sembuh, dan akhirnya